She's wearing a white dress, a convent. Hai semua sahabat pencinta kisah misteri dan horor, kembali lagi di Mystery Stories. Di kesempatan kali ini, kita akan mengulas balik kasus kriminal di era tahun 1930-an, yaitu kasus Albert Fish, yang berasal dari Amerika, yang merupakan seorang pembunuh berantai, pemerkosa anak, dan dia juga dijuluki sebagai The Brooklyn Vampire. Kenapa? Karena selain membunuh dan memperkosa para korbannya, yang kebanyakan merupakan bocah laki-laki nih, dia juga akan memutilasi mereka dan meminum darah mereka, serta memakan daging dari para korbannya. Korban dari Albert Fish ini juga tidak sedikit. Dia mengakui telah melakukan hal serupa kepada 100 anak-anak. So, gimana latar belakang dan akhir kisah dari Albert Fish ini? Mari kita lihat. Let's go! Albert Fish lahir di Washington DC pada tanggal 19 Mei tahun 1870 dari pasangan suami istri yang bernama Randall dan Ellen. Albert juga memiliki 3 saudara lain yang bernama Walter, Annie, dan Edwin. Keluarga sederhana ini seharusnya terlihat bahagia, namun entah apa penyebabnya, rata-rata dari keluarga Albert Fish ini memiliki riwayat gangguan mental. Saudara kandung Albert didiagnosa mengalami gangguan mental, dan sementara itu ibu dari Albert sering mengalami halusinasi visual. Ayah Albert yang merupakan seorang produsen pupuk ini pun meninggal pada tahun 1875 pada saat usia Albert menginjak 5 tahun. Dan setelah kepergian suaminya, Ibu Ellen memasukkan Albert ke panti asuhan St. John di Washington DC, di mana disinilah masa kelam dari Albert dimulai. Di panti asuhan ini, Albert sering mengalami pelecehan seksual dan siksaan-siksaan dari teman-temannya di dalam panti asuhan tersebut. Tapi anehnya nih, si Albert ini malah menikmati siksaan-siksaan tersebut sebagai hasrat yang menggairahkan buat dirinya. Di dalam panti asuhan tersebut, Albert juga sering mendapatkan hukuman cambuk dan dia justru malah menikmatinya. Pada saat usia Albert mencapai 12 tahun, ibunya mengeluarkan dirinya dari panti asuhan tersebut. Dan di usianya inilah, dia pertama kali melakukan hubungan sesama jenis bersama seorang pria, di mana pria ini mengajarkan Albert hubungan yang termasuk ekstrim, seperti meminum air seni dan memakan kotoran mereka sendiri. Menjijikan sekali. Namun berbeda buat mereka. Mereka merasa hal itu adalah sensasi dalam kenikmatan. Pada tahun 1890, Albert pun pindah ke New York dan bekerja sebagai gigolo di sana. Dan di sana pula dia memiliki kebiasaan memperkosa anak laki-laki. Kebiasaannya ini membuat dirinya menjadi seorang hypersex. Di sana dia juga menjalin hubungan sesama jenis, alias memiliki kekasih yang pastinya seorang lelaki. Hingga pada tahun 1898, ibu dari Albert menjodohkan Albert dengan seorang wanita yang lebih muda darinya 9 tahun bernama Anna Mary Hoffman. Mereka pun menikah dan memiliki 6 orang anak. Bisa juga ya. Apanya? Lupakan saja. Lanjut ke ceritanya. Setelah menikah pun, Albert tidak berhenti untuk menganiaya anak laki-laki dan memperkosa mereka. Oh iya, Albert ini bekerja sebagai seorang pengecat rumah, dan dia selalu terobsesi dengan anak kecil dari keluarga pemilik rumah yang biasanya dia kerjakan. Walaupun dia tidak menjelaskan apakah anak tersebut menjadi korbannya atau tidak. Albert mengakui suatu hal yang cukup ekstrim, di mana pada tahun yang sama setelah dia menikah, dia pernah pergi ke suatu museum patung lilin bersama pacar laki-lakinya. Dan di sana dia terobsesi dengan patung belahan kelamin pria dan mulai berfantasi untuk menjadikan manusia sebagai objek mutilasinya. Dari sinilah kejahatan ekstrim Albert dimulai. Sekitar tahun 1910-an, Albert berkenalan dengan seorang pria bernama Thomas Caden. Saat itu, Albert mulai berpikir untuk menaikkan level kejahatan seksualnya ke tahap yang lebih ekstrim lagi. Dia mengajak Caden ke sebuah gudang pertanian tua. Setelah berhari-hari bersama, dia mulai menyiksa Caden. Dan dia mulai berpikir untuk berfantasi lebih gila lagi, dengan mengikat kedua tangan Caden di sebuah tiang, lalu melucuti seluruh pakaian Caden, dan saat itu, dia memotong setengah alat kelamin dari Caden. Gila. Setelah melakukan hal keji ini, dia bermaksud untuk membunuh Caden. Namun karena hari dan cuaca yang sudah cukup panas, dia mengurungkan niatnya tersebut. Lalu Albert meninggalkan uang sebesar $10 dan memberikan ciuman perpisahan kepada Caden, dan meninggalkannya dengan tangan yang terikat. Menurut Albert, dia sangat menikmati ketika Caden menjerit kesakitan di saat Albert memotong setengah dari alat kelaminnya tersebut. Tidak diketahui jelas apakah Caden meninggal setelah itu, karena menurut Albert, dia meninggalkan Caden dalam kondisi yang masih hidup dan dia tidak pernah bertemu dengan Caden lagi. Dari sini, kejahatan Albert yang memang sudah gila ini pun terus menjadi-jadi. Pada Januari tahun 1917, istri dari Albert memutuskan untuk pergi meninggalkan Albert dan anak-anaknya. Lalu Albert pun harus membesarkan anak-anaknya sendiri.
Tapi ini tidak membuat Albert jera, justru ini membuatnya semakin menggila lagi. Setelah ditinggalkan oleh istrinya, dia mulai menanamkan jarum ke daerah perut dan selangkangannya. Dan dia mengaku bahwa dia menikmati rasa sakit yang dia dapat dari tindakan gilanya ini. Setelah penangkapan dirinya, hasil uji tes sinar X mengungkapkan bahwa setidaknya ada 29 jarum yang bersarang di daerah panggulnya. Gila ya? Dia tidak hanya suka menyiksa korbannya, tetapi dia juga suka menyiksa dirinya sendiri. Bahkan dia juga melecehkan dirinya sendiri dengan cara yang nggak masuk akal sama sekali. Dan setelah itu, dia mulai mengembangkan obsesinya terhadap kanibalisme dengan memakan daging mentah dari korbannya. Kadang dia juga memasak daging tersebut untuk disajikan kepada keenam anak-anaknya. Sasaran empuk dari Albert ini adalah anak-anak yang umumnya tinggal di jalanan dan anak-anak yang memiliki cacat mental. Dia lalu menggunakan alat nerakanya yang berupa pisau daging, pisau jagal, dan gergaji kecil untuk menyiksa dan memutilasi korban-korbannya. Cara dia mendapatkan korbannya terbilang cukup sederhana. Dia menjanjikan kepada anak-anak tersebut untuk diberikan sejumlah makanan atau uang agar anak-anak ini mau ikut dengannya. Kasus kematian seorang bocah perempuan kecil bernama Grace Budd menjadi awal mula kejahatan Albert ini terungkap, di mana Grace menjadi korban kanibalisme dari Albert Fish ini. Pada awalnya Grace bukan merupakan target utama dari Albert, melainkan kakak laki-lakinya yang bernama Edward Budd. Saat itu Albert melihat sebuah iklan baris di surat kabar New York World yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei tahun 1928, di mana iklan itu berbunyi, "Anak muda, 18, menginginkan posisi di pedesaan, Edward Budd, 406 West 15th Street." Yang artinya adalah seorang anak laki-laki muda berusia 18 tahun bernama Edward Budd sedang mencari pekerjaan di daerah perdesaan dan lengkap dengan alamatnya yaitu 406 bagian barat Jalan ke-15. Melihat artikel itu, Albert Fish tertarik untuk mengunjungi Edward di alamat tersebut dengan menyamar sebagai seorang petani dari Farmingdale yang bernama Frank Howard, dengan dalih ingin mempekerjakan Edward tentunya. Lalu dia mengatakan akan kembali lagi setelah beberapa hari untuk menjemput Edward dan temannya Edward yang juga ikut menjadi sasaran Albert, yang bernama Willie. Tapi Albert tidak datang sesuai janjinya. Malah dia meminta maaf kepada keluarga Budd dengan cara mengirimkan telegram kepada keluarga tersebut dan mengatakan dia akan kembali dan mengatur tanggalnya nanti. Tidak lama setelah telegram itu dia layangkan ke keluarga Budd, Albert muncul kembali ke kediaman Edward dan pada saat itu dia bertemu dengan adiknya dari Edward yang bernama Grace Budd. Entah apa yang ada di pikiran Albert pada saat itu, dia dengan cepat mengubah target korbannya dari Edward menjadi Grace. Padahal seperti yang kita tahu, Albert lebih suka dengan bocah laki-laki. Dia mengarang cerita kepada keluarga Budd dan mengatakan bahwa dia ingin mengajak Grace untuk menghadiri pesta ulang tahun keponakannya. Dia meyakinkan keluarga tersebut untuk mengizinkannya agar bisa membawa gadis kecil itu. Akhirnya, Grace pun ikut pergi bersama Albert. Dan Grace tidak pernah kembali lagi. Ternyata Albert membawa Grace menuju sebuah rumah kosong di daerah Westchester dan di sana Albert menyuruh Grace untuk menunggunya di luar rumah. Albert masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menanggalkan pakaiannya. Lalu dia memanggil Grace dari jendela. Grace pun masuk ke dalam rumah tanpa curiga dan menemukan Albert sudah tidak berbusana lagi alias bugil. Grace langsung berusaha kabur dan menangis sekuat-kuatnya. Namun sayangnya Albert berhasil melumpuhkan Grace dan menyiksanya. Tapi menurut pengakuan Albert, dia tidak memperkosa gadis kecil tersebut. Dia hanya ingin menyiksa anak itu dan lalu dia ingin menyantap daging dari tubuh mungil Grace. Yap, memakan daging dari tubuh Grace. 6 tahun berselang setelah kepergian Grace, sebuah surat kaleng sampai di tangan ibu Grace Budd. Surat ini langsung dikirimkan oleh Albert ke orang tua Grace. Di dalam surat tersebut, berisikan tentang kronologi kejadian yang menimpa Grace. Di dalam surat tersebut, Albert mengatakan bahwa Grace dipastikan meninggal dalam kondisi perawan. Sungguh nikmatnya daging muda Grace yang dia panggang dan dia mengatakan dengan sangat jelas dalam surat tersebut bahwa dia butuh 9 hari untuk menghabiskan seluruh daging dari tubuh Grace. Dan tentunya dalam surat tersebut, Albert tidak menyebutkan identitas dirinya. Lalu pihak berwajib melakukan penyelidikan yang akhirnya mengarahkan mereka ke Albert Fish. Ketika ditangkap dan diinterogasi, Albert yang ternyata sudah memiliki beberapa catatan kriminal yang menyangkut pencurian ini tidak menyangkal bahwa dia memang membunuh Grace Budd. Malah dia menjelaskan bahwa sebenarnya target utamanya adalah Edward Budd. Namun ketika dia melihat Grace yang berlari ke arahnya dan meminta duduk di pangkuan Albert serta memberikan salam dan ciuman hangat seorang anak kecil kepadanya, Albert justru bernafsu untuk memakan daging dari anak gadis kecil malang tersebut dan mengubah targetnya yang semula dari Edward menjadi Grace. Penangkapan Albert Fish menjadi titik terang buat beberapa kasus hilangnya beberapa bocah di kota-kota sekitar New York. Salah satunya kasus Billy Gaffney yang berusia 4 tahun yang dinyatakan hilang pada tahun 1927 di Brooklyn. Namun ketika diminta keterangan lebih lanjut tentang Billy,
Albert tidak bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kasus lain yang membuat Albert dijuluki sebagai The Brooklyn Vampire ini adalah kasus hilangnya bocah bernama Francis McDonald, di mana Francis ini dilaporkan hilang pada tahun 1924 di lingkungan Port Richmond. Bocah 9 tahun ini ditemukan dengan kondisi tewas tergantung di sebuah pohon dan dia diserang secara brutal dan seksual. Namun lagi-lagi, Albert juga menyangkal bertanggung jawab atas pembunuhan Francis. Dia mengakui bahwa dia yang menculik Francis namun tidak membunuhnya. Kasus Francis ini menjadikan Albert dijuluki sebagai The Grey Man karena banyak saksi yang mengaku melihat Albert ketika menculik Francis datang menggunakan setelan baju abu-abu serta kumis dan rambutnya yang juga berwarna senada. Reputasi Albert Pease sebagai pembunuh anak berantai paling kejam dalam sejarah kriminal Amerika ini pun menjadi sangat lekat pada dirinya. Albert ditahan di penjara Sing Sing, dan sebelum mengikuti sidang banyak sekali uji tes yang dilakukan kepada Albert, dikarenakan tindakan pembunuhannya ini tidak normal sama sekali. Hasil uji tes selama 10 hari dari masa penahanannya ini mengungkapkan bahwa Albert tidak gila, namun memiliki beragam gangguan dan penyimpangan seksual. Hal ini menjadi perdebatan karena bagaimana mungkin dalam satu orang bisa memiliki begitu banyak penyimpangan seksual. Hukuman pun sulit dijatuhkan kepada Albert, karena secara garis besar orang menganggap Albert Pease gila. Namun seperti yang dijelaskan tadi, dia tidak gila, dan memang memiliki gangguan dan kelainan seksual yang beragam. Ini membuatnya mencari berbagai cara untuk memuaskan hasrat dirinya dan menjadikannya sebagai seorang kanibal semata-mata agar dia bisa melenyapkan jasad dan barang bukti dari korbannya. Akhirnya Albert dihukum eksekusi mati pada tanggal 16 Januari tahun 1936 dengan cara dihukum di kursi listrik hingga tewas. Sebelum dia dihukum, dia sempat menuliskan beberapa kata-kata terakhir di sebuah surat kepada pengacaranya, dan sayangnya hingga kini kata-kata tersebut hanya menjadi misteri yang tidak pernah dipublikasikan karena menurut pengacara yang bernama James Dempsey, isi surat itu tidak pantas dipublikasikan karena mengandung kata-kata yang tidak pantas dan kotor. Dan begitulah akhir kisah dari penjagal terkejam di dunia, Albert Pease. Gimana menurut kamu kisah yang satu ini? Please kasih komentar kamu di bawah ya guys. So, terima kasih buat kamu yang telah menonton video ini sampai habis. Hey, bila kamu suka dengan video ini, kasih like-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan juga nyalain notifikasinya agar kamu mendapatkan notifikasi saat aku upload video terbaru. Saya Krisna Rams undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. See you on next video guys. Bye-bye.